Swastiastu. Om Awijinam Astu Namo Sidam. Om Sigirastu Tat Astu Swa. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Aku harap semuanya baik-baik saja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas anugerah beliau, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dewan juri dan mewacana yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, izinkan saya perkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Ayu Widya Pramesti. Saya kelas 9 dan saya berasal dari SMP Negeri 9 Kendari. Hari ini saya akan membawakan Dharma Wacana saya yang berjudul Implementasi Ajaran Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan Tattva Asi untuk mewujudkan kehidupan rukun antar umat Hindu. Teman-teman, coba bayangkan apa jadinya jika kita tidak hidup rukun antar sesama. Pasti akan sangat banyak perpecahan, perselisihan, dan juga pertengkaran. Hal tersebut pasti membuat kita tidak aman, apalagi nyaman. Sebab itulah kita harus saling menjaga kerukunan antar sesama. Yang disebutkan dalam Atara Weda Mandala 3 Sukta 30 Sloka 4 yang berbunyi Yena Dewa Naviyanti Noca Witwisa Temitra Tatkramo Brahmawo Samjanana Gurunebya, yang artinya, wahai manusia, bersatulah dan rukunlah kamu layaknya bersatunya para dewata. Aku telah memberikan anugerah yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Teman-teman, sloka di atas bermakna bahwa kita telah diberikan anugerah yang sama layaknya para dewata. Anugerah tersebutlah yang kita gunakan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan juga harmonis. Yang disebutkan juga dalam Yajurveda Mandala 34 Sukta 18 yang berbunyi Mitrasya Caksusa Sarwani Bhutami Samiksata. Mitrasya Caksusa Sarwani Bhutami Samiksya. Mitrasya Sarwani Samiksya Mahe. Yang artinya, semoga semua makhluk hidup memandang kami dengan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang semua makhluk hidup sebagai sahabat. Makna sloka yang tadi ialah kita memandang semua makhluk hidup setara, tanpa membeda-bedakan bulu, serta memandang mereka sebagai sahabat atau saudara. Kita bisa hidup rukun jika kita mengimplementasikan ajaran Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan Tattva Asi. Karena Trihita Karana adalah 3 hubungan harmonis. Nah, hubungan harmonis tersebut ialah paryangan, pawongan, dan palemahan. Teman-teman, yang pertama adalah paryangan. Paryangan adalah hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Kita bisa lakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membanten sembahyang 3 kali sehari, juga mengikuti upacara yatnya.
Hal tersebut akan membuat jiwa dan pikiran kita menjadi tenang, juga kita akan menjadi dekat kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Pasti kalian pernah berinteraksi dengan teman, guru, orang tua, maupun masyarakat. Jika kita orang yang baik, suka menolong, suka membantu, dan menghargai orang, pasti semua orang akan suka kepada kita dan juga akan menghargai kita. Berbeda jika kita orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat perpecahan, dan juga suka berbuat perkelahian, pasti semua orang akan menjauhi kita dan memandang kita sebagai orang yang jahat. Pasti itu hal yang sangat menakutkan, karena kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa lakukan ialah jika kita melihat ibu kita yang sedang kesusahan karena sehabis pulang dari pasar, kalian melihat ibu kalian membawa tas belanjaan yang sangat banyak dan juga pasti sangat berat. Karena kasihan, kalian pun membantu ibu kalian. Sehabis dibantu, pasti ibu kalian sangat-sangat merasa terbantu dan juga bahagia. Yang terakhir adalah palemahan. Palemahan sendiri adalah hubungan harmonis antara manusia dengan tumbuhan. Kalian bisa melakukan hal ini dengan cara merawat tanaman dengan baik dan juga tulus ikhlas. Kita bisa lakukan hal tersebut dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon yang sudah ditebang, dan tidak membuang sampah sembarangan. Implementasi yang kedua adalah Trihita Karana. Maksud saya Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda sendiri adalah 3 perbuatan baik. Tujuan dari Trikaya Parisuda sendiri adalah membuat pribadi kita yang selalu berpikir positif, berkata yang baik, dan juga berbuat yang baik. Trikaya Parisuda terdiri dari Manacika Parisuda, berpikir yang baik, Wacika Parisuda, berkata yang baik, dan Kaika Parisuda, berbuat yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lakukan dengan cara jika kita diganggu dengan teman kita dan hal tersebut membuat kita marah, lebih baik jangan memaki mereka, namun lebih baiknya kita memberitahu kepada mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan kepada kita membuat kita marah. Lalu jika kita memiliki barang, terus barang tersebut hilang, jangan langsung menuduh orang. Lebih baik kita berpikir positif dulu, lalu tenangkan diri. Lalu kita menanyakan orang-orang yang ada di situ, apakah mereka melihat barang tersebut. Lalu memikirkan bagaimana agar barang tersebut bisa ditemukan. Juga kita selalu harus berbuat perbuatan yang baik. Jangan sampai perbuatan kita membuat orang lain tidak nyaman. Contoh-contoh perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman adalah pembulian, berbohong, tidak menghargai, dan juga mengambil hak orang lain. Implementasi yang ketiga ialah Tattwam Asi. Tattwam Asi sendiri terbagi menjadi 3 kata yang terdiri dari tat yang artinya itu, twam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi Tattwam Asi artinya itu adalah kamu. Yang dimaksud dari kata itu ialah semua yang ada di dunia ini, semua yang berasal dari ide Sang Yang Widi Wasa. Nah teman-teman,
Jika kita menyakiti seseorang, sama saja kita menyakiti dirinya kita sendiri. Jika orang tersebut menyakiti kita, sama saja orang tersebut menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Pada dasarnya kita sama-sama berasal dari percikan ide Sang Yang Widiwasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mempertawakan orang yang memiliki ketidakmampuan atau bisa dibilang cacat, dan mempertawai mereka, menghina mereka, dan juga mempermalukan mereka, sama saja kita mempertawakan, menghina, dan mempermalukan diri kita sendiri. Karena apa? Sama-sama berasal dari ide Sang Yang Widiwasa. Nah teman-teman, tak terasa bahwa Dharma Wacana saya akan segera selesai. Semoga apa yang saya bawakan teringat dalam otak Anda adanya 1 atau 2 materi yang saya bawakan dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelum saya tutup Dharma Wacana saya ingin akhiri dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, adanya di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tanhana Swetanulus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.